Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 10 bab hidrokarbon. Untuk materinya yaitu tata nama senyawa karbon. Soal yang akan kita bahas adalah gambarlah rumus struktur dari 3 etil 2,2 dimetil heptana. Nah, jadi kita di sini diberikan nama sebuah senyawa karbon dan kita diminta menggambarkan rumus struktur atau rumus rangkanya. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di Bahas Soal Channel. Nah, untuk menyelesaikan soal semacam ini, maka kita harus ingat terlebih dahulu bahwa pembahasan ini atau soal ini terkait dengan senyawa karbon atau hidrokarbon, yaitu senyawaan karbon yang paling sederhana yang hanya tersusun dari atom C dan H. Hidrokarbon ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan struktur rantai karbonnya, di mana berdasarkan struktur rantai karbonnya, senyawa hidrokarbon itu terdapat tiga macam, yaitu rantai karbon alifatik, kemudian rantai karbon alisiklik, dan yang ketiga yaitu rantai karbon aromatik. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan jenis ikatan dari atom karbonnya. Nah, berdasarkan jenis ikatan dari atom karbonnya, senyawa hidrokarbon ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama senyawa karbon yang sifatnya jenuh, dan yang kedua senyawaan karbon yang sifatnya tidak jenuh. Nah, dikatakan jenuh adalah ketika dalam senyawa karbon itu semua atom C-nya berikatan tunggal. Nah, jenis senyawa karbon yang berikatan tunggal atau bersifat jenuh ini digolongkan sebagai golongan senyawa karbon alkana. Nah, untuk senyawa karbon yang sifatnya tak jenuh, ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ketika dalam rantai karbon, dalam senyawa karbon tersebut terdapat ikatan rangkap dua pada atom karbonnya, maka senyawa karbon tersebut tergolong sebagai senyawa karbon golongan alkena. Nah, jika terdapat ikatan rangkap 3 dalam rantai senyawa karbonnya, maka senyawa karbon tersebut digolongkan sebagai golongan alkuna. Nah, apa hubungannya? Hubungannya yaitu tata nama, proses pemberian nama itu terkait dengan jenis ikatan antar karbonnya, yaitu antara alkana, alkena, dan alkuna. Itu ada sedikit perbedaan dalam proses pemberian tata nama, atau sebaliknya dalam proses pengubahan nama senyawa menjadi strukturnya. Nah, kembali pada soal, kita pada soal diberikan 3 etil 2,2 dimetil heptana. Nah, akhirannya ana, berarti senyawa ini adalah golongan alkana. Nah, jika dia golongan alkana, maka alangkah baiknya kita mengingat terlebih dahulu tentang tata cara proses pemberian nama pada senyawa alkana. Langkah-langkah pemberian nama pada senyawa alkana ada tiga. Yang pertama yaitu menentukan rantai utama. Rantai utama atau rantai terpanjangnya. Rantai utama ini adalah rantai paling panjang. Jadi carilah kemungkinan-kemungkinan di mana rantainya akan
merupakan rantai karbon paling panjang dalam senyawa tersebut. Maka itu adalah rantai utamanya. Kemudian, langkah kedua setelah rantai utama diketahui, maka kita memberikan nomor pada rantai utama, di mana penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan alkil atau cabang. Nah, jadi misalkan ada ujung kanan dan ujung kiri. Nah, ini kanan. Jika kiri terdapat satu alkil, maka penomoran paling kecil harus dimulai dari atom C paling kiri. Jika kanan kiri juga sama-sama memiliki satu cabang paling dekat, yaitu maka penomoran kita bisa mulai dari atom C sebelah kanan atau atom C paling kiri. Nah, jika banyak cabang, maka carilah ujung yang paling dekat dengan banyak cabang tersebut. Jadi jika di kanan terdapat satu cabang yang paling dekat, sedangkan di kiri terdapat dua cabang yang paling dekat, maka mulailah penomoran dari atom C paling kiri. Begitu tata cara penomorannya. Nah, yang ketiga adalah penulisan nama alkil dilakukan sesuai urutan alfabet. Nah, jadi kalau ada alkil, metil, etil, propil, butil. Nah, ini propil ada isopropil. Ini ada isobutil. Nah, ini harus kita mulai. Jadi dari berdasarkan urutan alfabet. Jadi kalau metil dan etil, maka etil ditulis terlebih dahulu. Jika propil dan isopropil, maka isopropil tulis terlebih dahulu karena I lebih dulu daripada P. Nah, jika alkilnya sama, misalkan metil ada 3, maka ini ada awalan. Kalau 2 itu di, kalau 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, dan seterusnya. Sehingga urutan penamanya yaitu menjadi nomor alkil, kemudian nama alkil, kemudian rantai utama. Nah, ini adalah urutan penulisan namanya. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, maka kita kembali ke soal. Tadi kita ketahui bahwa urutan penamaan pada senyawa alkana itu dimulai dari yang pertama adalah nomor alkil, kemudian nama alkil, kemudian nama rantai utama. Nah, itu untuk merubah struktur menjadi nama. Nah, sekarang kita diketahui nama untuk diubah menjadi struktur rangkanya. Caranya bagaimana? Jadi merubah nama menjadi struktur kita mulai dengan menggambarkan rantai utamanya. Nah, rantai utama itu ada di mana urutannya? Ada di paling belakang, sehingga di sini paling belakang adalah heptana. Nah, jadi bisa diketahui bahwa senyawa ini rantai terpanjangnya heptana. Heptana itu C-nya ada 7 hepta. Sehingga di sini kita gambarkan atom C sebanyak 7. Jadi saya gambarkan di sini C sebanyak 7. Nah, selanjutnya kita berikan nomor bebas, mau dimulai dari ujung kanan atau ujung kiri. Kita mulai, misalkan dari ujung kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah heptana, ada 7. Selanjutnya, kita mulai meletakkan alkil-alkil atau cabangnya sesuai nomor yang tertera di nama. Nah, kita mulai dari sini. Cabang pertama adalah etil pada nomor 3, pada atom C nomor 3. Atom C nomor 3 di sini boleh kita taruh ke atas atau ke bawah. Nah, kita misalkan taruh ke atas. Pada atom C nomor 3 terdapat cabang, yaitu etil. Nah, etil itu rumusnya C2H5 atau sama dengan
CH2, CH3. Nah, boleh kita tuliskan C2H5 atau ini. Misalkan saya tuliskan di sini C2H5. Jadi selesai. Pada atom C nomor 3 terdapat etil. Selanjutnya di sini cabang berikutnya 2,2, berarti ini di atom C nomor 2 ada 2. Karena ada 2 maka kita tulis ke atas dan ke bawah. Metil. Metil ini CH3. Maka pada atom C nomor 2 terdapat CH3. Langkah terakhir yaitu memasukkan atom H pada atom C yang ada. Ingat bahwa setiap atom C memiliki 4 tangan. Nah, 4 tangan. Jadi kalau dia hanya kepakai 1, maka 3 tangannya akan berisi atom H. Nah, sekarang kita lengkapi. Atom C nomor 1, dia kepakai 1, berarti di sini hanya ada 3, berarti CH3. Atom C nomor 2 kepakai atas, bawah, kanan, kiri, berarti dia tangannya sudah penuh 4. Atom C nomor 3 dia kepakai kanan, kiri, atas, berarti dia masih memiliki 1 atom H. Atom C nomor 4 kepakai kiri dan kanan, berarti hanya di sini 2. Atom C nomor 5 kepakai 2 kanan kiri, hanya 2. Atom C nomor 6 kepakai 2 juga kanan kiri, hanya 2. Atom C nomor 7 kepakai 1, berarti hanya 3. Nah, jadi berdasarkan pembahasan tadi diketahui rumus struktur dari 3 etil 2,2 dimetil heptana adalah sebagai berikut. Oke, mudah kan? Bagaimana kita merubah nama senyawa karbon menjadi rumus struktur atau rumus rangkanya. Oke, demikian pembahasan untuk soal kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.